Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puspita Dwi Handayani. Di sini saya mencoba untuk mengerjakan UAS mata kuliah ekonomi makro. Pihak-pihak yang terlibat di dalam penentuan kebijakan ekonomi di Indonesia. Kebijakan moneter menjadi kebijakan otoritas moneter atau bank sentral untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Jadi, pihak yang terlibat dalam kebijakan moneter adalah Bank Indonesia selaku bank sentral. Melalui kebijakan moneter ini, Bank Indonesia dapat mengatur jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter digunakan pemerintah melalui Bank Indonesia sebagai otoritas moneter untuk mengendalikan kondisi pengaturan jumlah uang dengan lebih baik. Bagaimana dampak penguatan atau pelemahan nilai kurs dan inflasi IHK dalam mempengaruhi PDB triwulan 1 2021? Rapat Dewan Gubernur atau RDG Bank Indonesia pada tanggal 19-20 April 2021 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-day reverse repo rate sebesar 3,50%, suku bunga deposit facility sebesar 2,75% dan suku bunga lending facility sebesar 4,25%. Keputusan ini sejalan dengan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global meskipun perkiraan inflasi tetap rendah. Perekonomian global diperkirakan tumbuh lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya dengan proses pemulihan global yang semakin tidak merata antar negara. Perkembangan tersebut terutama didorong oleh perbaikan ekonomi Amerika Serikat dan Tiongkok yang berlangsung lebih cepat dibandingkan negara lainnya. Di Amerika Serikat, perbaikan ekonomi diperkirakan semakin kuat sejalan dengan proses vaksinasi yang berjalan lancar dan tambahan stimulus fiskal yang lebih besar. Di Tiongkok, pemulihan ekonomi yang lebih tinggi ditopang oleh perbaikan permintaan domestik dan global. Perbaikan ekonomi domestik terus berlangsung terutama didukung oleh membaiknya kinerja ekspor dan belanja fiskal. Kinerja ekspor juga diperkirakan terus membaik, lebih tinggi dari proyeksi awal tahun, terutama didorong oleh komoditas CPO, biji logam, pulp and waste paper, serta kendaraan bermotor dan besi baja. Neraca pembayaran Indonesia atau NPI diperkirakan tetap naik, sehingga mendukung ketahanan sektor eksternal. Defisit transaksi berjalan di triwulan 1 2021 diperkirakan akan rendah didukung oleh surplus neraca perdagangan sebesar 5,52 miliar dolar Amerika, melanjutkan capaian surplus pada triwulan sebelumnya sebesar 8,27 miliar dolar Amerika. Dengan langkah-langkah stabilisasi Bank Indonesia, pergerakan nilai tukar rupiah relatif terjaga. Di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, nilai tukar rupiah pada April 2021 mencatat depresiasi 1,16% secara rata dan 0,15% secara poin dibandingkan dengan level akhir Maret 2021. Inflasi tetap rendah sejalan permintaan yang belum kuat dan pasokan yang memadai. Inflasi indeks harga konsumen atau IHK pada Maret 2021 tercatat sebesar 0,08% atau 1,37%. Inflasi inti tetap rendah sejalan dengan pengaruh permintaan domestik yang belum kuat, stabilitas nilai tukar terjaga, dan konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam mengarahkan ekspektasi inflasi pada kisaran target. Kondisi perekonomian makro Indonesia saat ini tahun 2021 di tengah pandemi COVID-19. Realisasi pertumbuhan ekonomi berbagai negara pada triwulan 1 tahun 2021 menunjukkan perbaikan.
Negara perekonomian besar telah kembali tumbuh positif. Perekonomian Amerika Serikat tumbuh 0,4%, didorong oleh pemulihan konsumsi masyarakat sejalan dengan berlanjutnya pemberian stimulus fiskal. Ekonomi Tiongkok tumbuh 18,3%, yang didorong oleh kuatnya konsumsi dan investasi. Pertumbuhan konsumsi lebih tinggi dari perkiraan, dengan kenaikan penjualan retail mencapai 34,2%. Selain Tiongkok, ekonomi Singapura tumbuh 0,2% pada triwulan 1 tahun 2021 setelah mengalami kontraksi 3 triwulan berturut-turut didorong oleh kuatnya output industri manufaktur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.